Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah teman-teman kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Dan seperti biasa teman-teman ya, kita akan membahas kembali Habib Bahar bin Smith ya. Karena lagi-lagi ya teman-teman ya, ada sebuah video yang membuat saya ini ya geleng-geleng kepala kembali ya. Karena seperti biasa, kalau kita berbicara tentang sosok ya Habib Bahar bin Smith, maka seakan-akan tidak akan ada habisnya. Ya, dengarkan teman-teman. Saya ulangi ya. Tidak akan ada habisnya kalau kita membicarakan tentang sosok Habib Bahar bin Smith. Ya, selalu saja ada hal-hal yang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Membuat kita ini semakin ya, bertanya-tanya. Ya, dengan kelakuannya yang seperti itu. Ya, kok masih ada gitu loh. Para ya, mukibin-mukibinnya ini yang percaya, bahkan seakan-akan nyembah-nyembah dan lain sebagainya. Ya. Ada satu video teman-teman, ya di mana video ini lagi-lagi ya Habib Bahar bin Smith ini ngamuk-ngamuk tidak jelas. Ya, beliau ini teriak-teriak di saat acara pengajian. Ya, jadi saya rasa ini beliau ini seakan-akan beliau ini kurang mengerti gitu loh, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kan ceramah ya, kajian agama. Nah, seharusnya pada saat kajian agama itu ya beliau ini mengajarkan umat ini tentang ilmu-ilmu agama, mengajarkan tentang ya penyucian jiwa kah, ya ilmu-ilmu tafsir Al-Qur'an kah, ya ataupun adab-adab yang baik, akhlak yang baik, ya ataupun amalan keseharian Rasulullah SAW 24 jam. Ya seperti misalkan makan menggunakan tangan kanan atau adabnya dalam buang hajat seperti apa, ya atau adab terhadap istri bagaimana dan sebaliknya dan bagaimana. Ya tetapi justru di sini kalau kita lihat di video Habib Bahar ini justru ya tidak nyambung teman-teman. Dari pusat itu ke daerah provinsi berarti Banten. Dari gubernur itu ke bupati. Dari bupati ke camat, camat, lurah di tinggalannya. Nah, pertanyaannya, kenapa jangan rusak seperti itu? Kok dibiarkan? Oh jadi Habib Bahar bin Smith ini protes teman-teman ya, protes karena jalan rusak belum diperbaiki mungkin ya. Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, kalian dipilih oleh rakyat. Kalian pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Kenapa? Ini hampir-hampir saja mic-nya ini ya bol. Kalian biarkan jangan rusak, menyengsarakan rakyat betul. Jadi Pak Lurah saya amanat ya, bilang ke camat. Oh ternyata ini teman-teman ya, Habib Bahar bin Smith ini bicara langsung di depan lurah ya, tetapi dengan nada yang seperti itu. Kalau dalam waktu dekat itu jalanan nggak dibangun, saya Pak bin Smith, saya akan ajak masyarakat ini, kita sama-sama datang ke kecamatan. Teman-teman ya sudah kita dengar ya, katanya kalau nggak dibangun dengan segera, ya saya Bahar bin Smith akan memimpin umat ini ya, jamaah ini untuk mendatangi. Ya, subhanallah. Dikiranya apa membangun jalanan itu semudah membalik telapak tangan, teman-teman. Ya, hari ini bangun, hari ini kita bilang bangun, besok langsung dipasang. Ya, nggak semudah itu, teman-teman ya. Ada berbagai macam prosedurnya. Ada berbagai macam ya SOP yang sudah diterapkan terlebih dahulu. Dan tentu ya membutuhkan waktu, teman-teman ya. Saya paham niat Habib Bahar di sini mungkin baik ya. Baiklah ya, saya katakan. Artinya memang mendorong pemerintah ya terkait untuk bisa segera diperbaiki jalanan tersebut. Ya tetapi mungkin lebih ihsannya, lebih baiknya ketika beliau menyampaikan saran tersebut apalagi di depan langsung Bapak Lurah itu ya, mungkin alangkah baiknya ya baik-baik saja, itu tidak perlu sampai marah-marah teriak-teriak seperti itu, kan bisa. Kalau tidak yang lagi nggak dengar, batu lempar ke antum bersama. Coba dengar dengan teman-teman ya. Saya tanya, Pak Lurah siap sampaikan ke sana? Siap. Saya mewakili rakyat yang di sini. Ini ceramah apa orasi nih teman-teman ya? Ini suara rakyat, suara masyarakat. Bangun itu jalan. Kalau itu jalan nggak dibangun, kasih tahu saya pimpin kita lakukan sama-sama, saudara. Dengar teman-teman ya. Bupati, bupati, presiden saya makan apalagi bupati. Dengar teman-teman ya. Jangankan bupati, presiden saja saya makan. Ya, ini sombong teman-teman kalau bagi saya ya.
Artinya enggak perlulah sampai sejumawa itu teman-teman ya. Di atas langit masih ada langit lah. Ya, di atas Habib Bahar masih ada tenda. Itu kan di atas kepalanya Habib Bahar kan ada tenda tuh teman-teman. Jadi ya, biasa-biasa saja lah kita ini menjadi ya, seorang manusia. Ini ulangnya kelihatan Masya Allah. Cuma ada batas-batasnya. Benar. Jadi bilang ke camat bilang ke bupati. Bahar Bismit. Nggak makan orang muda sendiri. Iya, iya. Kalau saya ngomong saya makan titik, saya makan titik. Lihat nanti ya, jadi yang ngomong di sana. Panitia. Kalau jalanannya masih rusak, tokoh-tokoh masyarakat ya, datang ke center bilang, jalanannya masih rusak. Ah, saya datang, kumpulin masyarakat, kita bareng-bareng datang. Kalau belum, kantor bupatinya, saudara. Nah, coba teman-teman ya, setelah mendengar tadi video itu, kira-kira apakah pantas gitu sebagai seorang ya pendakwah, tetapi justru isi ceramahnya seperti itu, ya? Malah seakan-akan ingin mengajak jamaahnya untuk menggeruduk rumah Pak Lurah, ya. Seakan-akan ini ceramah apa demo ini? Saya ingin bertanya kepada teman-teman ya. Kalau seperti ini kan ya, saya rasa lebih ya, bisa kita katakan sebagai orasi kalau seperti ini, ya bukan ceramah agama. Coba kita bandingkan dengan A. Agim misalkan, ya atau ya Buya Yahya misalkan, ya Gus Kausar misalkan, ya ada lain sebagainya. Coba mereka ketika berceramah adem, ya tetapi lihat coba Habib Bahar bin Smith, ya seperti itu. Ya, ini ceramah apa? Ngajak umat ini untuk berorasi. Ini ceramah apa lagi demo ini teman-teman, ya coba. Dan anehnya orang yang seperti ini, model seperti ini tuh masih begitu banyak mukibin-mukibinnya mereka ini taklid buta. Ya oke lah kalau misalkan masih ada mukibin-mukibinnya yang mereka ini membela karena memang kebaikan daripada ya Habib Bahar bin Smith atau ada kebenaran yang ia lakukan. Ya karena saya akui ya bahwa setiap dari kita ini manusia, ya di samping kekeliruan yang begitu banyak yang mungkin dilakukan oleh seorang manusia, tetap akan ada sesuatu yang benar ia lakukan teman-teman. Ya. Jadi di sini saya berusaha netral. Ya ketika ada hal kebaikan yang dilakukan Habib Bahar, maka saya akan katakan itu baik dan saya akan apresiasi. Tetapi ketika ada hal-hal yang saya rasa ya perlu untuk kita kritisi, ya maka saya juga akan kritisi. Ya contohnya saat ini, di mana beliau ini di dalam panggung ceramah, yang seharusnya beliau ini mengajarkan umat tentang ilmu agama, adab, ya etika, ya justru kita lihat tadi videonya seperti apa. Ya justru seakan-akan ya menggiring, ya mengajak atau mengkompori umat ini untuk membenci suatu tokoh tertentu, suatu orang tertentu atau kelompok tertentu. Ya ini kan ya lagi-lagi teman-teman jauh daripada cerminan ya, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini. Ya apalagi dalam perkara soal ya konsep umat Islam dibawa ke pemimpinan ya seorang pemimpin itu bagaimana? Itu sudah jelas. Bagi kita adalah taat, sami'na wa ata'na. Selama kita tidak menyuruh ya pemimpin itu menyuruh kita untuk ya menyekutukan Allah secara terang-terangan, ya maka kita samina wa ta'na. Ya kalaupun ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama, ya kita tegur. Itu pun dengan tegurnya juga dengan cara yang baik-baik. Ya bukan cara yang seperti itu tadi. Ya, artinya ada semua tempatnya lah. Ya. Dan lagi-lagi teman-teman, ini lagi satu video lagi-lagi ya sehingga membuat kita ini semakin ya seharusnya membuat kita ini semakin tersadar. Kira-kira kalau ya kelakuan seperti ini apakah pantas untuk disebut Habib? Ya, coba dengar ya, dengar baik-baik teman-teman ya. Untuk kalian para mukibin-mukibin yang masih membela ya taklid buta ya Habib Bahar bin Smith ini ya, dengar. Ayo mulai hitung. 1, 2, 3. Seton, ada lempar gelasin. Tuh ya sudah dengar teman-teman ya bagaimana lisannya seorang Habib Bahar bin Smith yang katanya ngaku cucu Rasulullah SAW, tetapi dengan mudahnya mengatakan yang seperti itu. Padahal sudah jelas Rasul kita Muhammad SAW itu melarang kita memanggil saudara kita yang sesama Muslim dengan sebutan-sebutan yang seperti itu teman-teman. Ya itu Rasul melarang kita. Nah ini ada orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah ya, garis keturunan yang sama dengan Rasulullah SAW, tetapi justru ya tidak mencerminkan ya adab dan etika yang sebagaimana mestinya.
Seharusnya hal seperti ini tuh Habib Bahar bin Smith itu sudah paham dan sudah seharusnya beliau kuasai ya hal-hal yang seperti ini sedasar ini. Bagaimana seorang muslim itu menjaga ya tutur katanya, perkataannya. Maka kalau seperti ini, apakah pantas untuk kita ikuti sebagai beliau sebagai seorang habaib? Ini kan pertanyaan besar, teman-teman. Ya karena begitu banyak sekarang teman-teman ya, ada begitu banyak tokoh atau seorang muslim lah secara umum ya. Ada begitu banyak dari mereka yang mereka itu lebih pandai berkata-kata, berretorika, tetapi kalau perbuatannya itu berbanding jauh. Ya. Sedangkan orang-orang di luar Islam, ya mereka melihat agama kita, ya orang muslim itu dilihat dari perbuatan kita. Ya mereka menilai dari itu, bukan dari penampilan kita. Apakah kita ini bersorban, apakah kita ini berimamah, apakah kita ini bersongkok, berkopiah dan lain sebagainya. Tidak. Mereka melihat kita itu perbuatan kita. Apakah sinkron gak nih dengan perkataan kita? Kita ngajarin orang tentang adab bertutur kata yang baik, tetapi di saat bersamaan ketika kita ya bertutur kata, tidak mudah kita jaga lisan kita untuk menyakiti saudara kita. Coba perkataan-perkataan seperti itu diucapkan oleh seorang Habib Bahar yang notabene beliau adalah seorang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Ya, bagaimana beliau coba mengeluarkan ya statement seperti itu, mengeluarkan perkataan-perkataan buruk seperti itu kepada saudara semuslimnya. Ya, pada saat main gitar-gitar gitu. Ya mungkin emosi ya, tetapi ya nggak sampai seperti itunya. Nah, seharusnya Habib Bahar bin Smith ini orang yang sudah dewasa, seharusnya tidak perlulah melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi beliau ini sebagai seorang yang panutan ya. Dipanuti oleh begitu banyak jamaahnya, dipanuti oleh begitu banyak mukibinnya. Nah, seharusnya Habib Bahar bin Smith ini yang memberikan contoh yang baik lah minimal ya. Memberikan contoh yang baik terhadap jamaahnya ya. Apalagi beliau menyandang nama yang begitu berat, amanah yang begitu berat, yaitu itu tadi habaib, habib atau keturunan Rasulullah SAW ya menurut pengakuannya teman-teman ya. Soal benar tidaknya wallahu alam ya, wallahu alam itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya hanya bisa menilai dari apa, dari perkataan dan perbuatannya. Semoga video ini lagi-lagi memberikan kepada kita ini ya bentuk edukasi teman-teman ya. Dan seperti biasa gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.